artinya Indonesia sudah selevel sama Biden. Betul. Malah di atas, kan? Pak Farhan, malah di atas Malah Biden. lebih tinggi Biden cuma Biden. ngomong, Presiden datang. Iya. Berarti harus dong, Biden Goni harus naik berani sepeda seperti aja itu dong, Goni. Jadi gini Pak, kita bicara dua hal berbeda nih. Keberanian dan penghormatan sebesar-besar harus diberikan. Itu harus, karena tidak ada lagi yang berani seperti Presiden Jokowi, apalagi dari sisi Asia Tenggara. Yang kedua, ini mengulang sejarah kebesaran Presiden Soekarno. Tapi yang saya bicarakan di sisi lain, bahwa keamanan harus diyakinkan betul gitu kan. Semua opsi-opsi dan semua kemungkinan itu harus dipikirkan. Karena sekali lagi ini bukan perang antar dua negara, ini perang antar satu negara dengan negara lain yang semuanya abu-abu. Yang jelasnya kan tampilnya cuma wajah Ukraine nih, tapi di bawah belakang Ukraine ini ada wajah abu-abu negara-negara lain. Yang nomor dua, banyak orang cari panggung. Saya nggak tahu tiba-tiba ada Lord Wolf agak-agak gila nyari-nyari perhatian kan, teroris atau apa, kita nggak ngerti. Jadi semua hal yang bisa terjadi harus kita perhitungkan dari masa. Itu kenapa kalau saya boleh memberikan saran, betul dari pandangan Pak Farhan gagah banget gitu pakai baju, apa itu sudah muncul. Tapi itu kan dari efek TV gitu, dari efek drama ya. Tapi kok Presiden Jokowi tiba di Ukraina, disambut rudal NATO, Joe Biden biadab membabi buta. Komandan Pasukan Pengamanan Presiden, Majen TNI Tri Budi Utomo menjamin keamanan Presiden Joko Widodo saat berkunjung di Kiev, Ukraina, dan Moskow di Rusia. Menurutnya, jarak kota tujuan Jokowi jauh dari zona perang. Sementara aman, karena kalau kami melihat sampai di Donetsk, kurang lebih dari Kiev itu kurang lebih jaraknya sekitar paling dekat yang ledakan itu adalah 380 km dari Kiev. Itu yang sudah kita antisipasi, kata Budi saat dihubungi, Jakarta, Kamis, 23 Juni 2022. Sementara mereka masih melakukan serangan, ya memang di seputaran Donetsk itu saja, jadi alhamdulillah masih jauhlah dari Kiev, sambungnya. Budi percaya diri terhadap keamanan kepala negara di daerah perang itu. Dia menyatakan bahwa Pas Pampres berasal dari satuan-satuan khusus yang sudah terlatih dan siap mengamankan Presiden Jokowi. Semuanya dari Pas Pampres. Pas Pampres kan punya ada tim penyelamatan sendiri, ada timnya sendiri. Jadi sebelum kereta api jalan 3 jam, sebelumnya kita sudah punya deteksi, ada tim deteksi yang sudah kita siapkan dari awal, tutur Budi. Dan Pas Pampres ini banyak terdiri dari pasukan-pasukan khusus juga, sehingga alhamdulillah kita juga tidak terlalu khawatir, karena Pas Pampres ini ada dari Kopassus, ada dari Denjaka, ada dari Paskas. Alhamdulillah kita percaya diri, sambungnya. Budi menambahkan, beberapa pekan lalu hingga sekarang, Pas Pampres terus berlatih. Latihan itu berupa antisipasi kejadian dan strategi penyelamatan. Contohnya penyelamatan dari kereta api, penyelamatan di stasiunnya sendiri, di jalan seperti apa, escape beliau itu kita sudah latihan, itu dari teknisnya, pungkasnya. Presiden RI Joko Widodo melakukan kunjungan ke ibu kota Ukraina dan Rusia, yakni Kiev dan Moskow di tengah situasi perang. Untuk keamanan, satu tim pasukan pengamanan Presiden, Pas Pampres yang berjumlah 39 orang, siap melekat untuk mengamankan Jokowi. 39 tim pengamanan itu terdiri dari 19 orang tim main grup, pengamanan utama, 10 tim matan, penyelamat, dan 10 orang tim advance, pendahulu. Untuk main grupnya, kita sendiri tetap penyelamatan dengan mengcover beliau secara langsung. Nanti kalau seandainya matan punya tugas masing-masing, itu juga sudah kita siapkan, matan 10, main grupnya sendiri itu ada 19, kemudian advance-nya 10 nanti yang akan berada di sana, memang kita sudah bagi, kata Dapas Pampres Majen TNI Tri Budi Utomo saat dihubungi, Kamis 23 Juni 2022. Kalau kita sendiri yang melekat ke beliau ada 19 ditambah yang matanya sendiri 10 di sana, berarti 29 ditambah dengan 10 orang, advance, yang sudah standby di sana, katanya. Budi melanjutkan, Pas Pampres sudah menyiapkan helm dan rompi untuk
kepala negara. Pihak Ukraina juga sudah memberi keleluasaan untuk menggunakan senjata laras panjang dengan amunisi yang tidak terbatas. Perlengkapan pun kita sudah siapkan helm rompi yang kemungkinan kalau memang berkenan digunakan untuk kegiatan di sana, kita juga sudah siapkan semuanya. Untuk senjata yang biasanya kita tidak menggunakan senjata laras panjang, tuturnya. Dari pihak Ukraina juga sudah memberi kita keleluasaan untuk membawa senjata laras panjang sesuai dengan jumlah personel pas pampres kita dengan amunisi yang tidak terbatas, katanya. Presiden Jokowi akan melakukan kunjungan ke ibu kota Ukraina dan Rusia, yakni Kiev dan Moskow, dan bertemu dengan pemimpin masing-masing negara, Presiden Volodymyr Zelensky dan Presiden Vladimir Putin. Dalam pengarahan pers yang diikuti dari Jakarta, Rabu, Menteri Luar Negeri RI Retno Marsudi mengatakan, kunjungan tersebut akan dilakukan sebagai bagian dari rangkaian kunjungan Presiden ke luar negeri pada akhir Juni, dan dilakukan dalam situasi yang masih sangat kompleks. Hal itu terkait dengan peperangan yang masih berlangsung di Ukraina. Meskipun situasinya sulit dan masalahnya kompleks, sebagai Presiden G20 dan salah satu anggota Champion Group dari Global Crisis Response Group yang dibentuk oleh Sekjen PBB, Presiden Jokowi memilih untuk mencoba berkontribusi, tidak memilih untuk diam, katanya. Dia menambahkan bahwa Presiden Jokowi akan menjadi pemimpin negara Asia pertama yang melakukan kunjungan kedua negara tersebut sejak Rusia melancarkan apa yang disebut sebagai operasi khusus di Ukraina. Menurut Menlu, kunjungan Presiden merupakan cerminan kepedulian terhadap kemanusiaan, serta upaya memberikan kontribusi untuk menangani dampak yang dirasakan oleh berbagai negara di dunia akibat peperangan tersebut. Mencoba memberikan kontribusi untuk menangani krisis pangan yang diakibatkan karena perang, dan dampaknya dirasakan oleh semua negara, terutama negara berkembang dan negara berpenghasilan rendah, ujarnya. Selain itu, kunjungan tersebut juga sebagai upaya untuk mendorong semangat perdamaian.